Selamat sore Bapak Ibu, para suster, para frater, para romo. Salam jumpa dan selamat datang untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Para suster, para frater, kita akan memulai kegiatan kita. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu dengan tim dan juga fasilitator dan juga moderator dan juga pemateri yang akan mendampingi kita pada kali ini. Saya sendiri Frater Fanci OCD, sekarang tingkat 4 di Teologi Yogyakarta. Saya tidak sendirian, saya bersama kelima rekan saya. Dari tim Karmelitum ada 4 dan juga moderator dan pemateri. Saya coba panggil Frater Eki, silakan menghidupkan mic, coba. Halo, selamat bertemu kembali. Ya, oke. Frater Johan, silakan Frater Johan. Ya, baik. Frater Kristo, halo, selamat sore Frater Kristo, silakan hidupkan mic-nya. Halo, selamat sore dan salam jumpa untuk kita semua. Kami dari Karmelitum ada 4 orang, lalu ada seorang yang spesial yang kami siapkan, yaitu Frater Namba, biasa disapa Frater Ano. Dia yang akan menjadi moderator sekaligus yang mengatur lalu lintas webinar kita pada kesempatan ini agar berjalan dengan baik. Dan juga akan hadir tamu spesial, yaitu pemateri Pater Remigius. Nanti data diri secara lengkap akan dijelaskan oleh moderator Frater Ano, tetapi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita memulai kegiatan kita ini dengan doa. Kita mempersiapkan hati untuk memulai kegiatan kita dengan doa yang dipimpin oleh Pater Eki. Baik, terima kasih. Saya mendengar informasi dari Bajawa itu ada tim untuk membawakan satu lagu pembuka. Padre Remi, silakan, mungkin tim paduan suaranya disiapkan. Setelah itu baru kita dengan doa singkat. Ya. Eki, sekarang pas jam Angelus di sini, jam 6 persis kita doa Angelus kah? Oh ya, baik. Terima kasih atas alarmnya Romo Paroki. Langsung dari Bajawa saja kalau begitu ya. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Dalam sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Padre, barangkali bisa dilanjut dengan lagu yang saya dengar itu sudah disiapkan dalam tempo lebih dari sebulan. Terima kasih, Frater Eki. Ya, kami komunitas Santa Teresa Avila Paroki Santo Yosef Bajawa ya mengucapkan selamat Pesta Santo Yosef, pesta pelindung paroki kami, pesta biara pelindung biara OCD dan juga pesta pelindung Ordo, juga pelindung komisariat kita. Juga
Provisiat untuk Pater Zeus yang merayakan 25 tahun hidup membiaranya. Kita akan memulai, kami komunitas Santa Teresa akan menyanyikan lagu Santo Yosef, himne San Jose. Ini yang nyanyi ini karyawan-karyawati paroki dan juga yang semua karyawan-karyawati paroki bersama pastor dan frater. Lagu untuk Santo Yosef. Audionya masuk. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios lo seguro. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios pasa. Kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita yang akan memoderasi kegiatan ini supaya berjalan dengan baik. Kepada Frater Ano saya persilakan. Silakan Frater Ano. Baik saudara-saudari yang terkasih, senang sekali pada sore hari ini saya bisa jumpai kita semua dalam keadaan yang harapkan sehat selalu. Diri perkenalkan, saya Frater Ano. Berikutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini, seorang yang sangat hebat di bidang ini. Dia adalah Pater Remigius Todang OCD, Universitas de la Mística Spanyol. Jadi beliau ini magister spiritual. Dan saat ini beliau bertugas sebagai pastor paroki Santo Yosef Bajava, Flores, NTT. Dan yang kedua, sesi pertanyaan akan dibagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh saudara sekalian melalui chat WA maupun via Zoom. Jadi itu untuk sesi pertama. Sedangkan untuk sesi kedua akan ada interaksi langsung antara peserta webinar dengan Pater Remi sendiri. Itu aturan-aturan yang harus kita taati bersama dalam webinar
pada sore hari ini. Baik saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita kenal, Santa Teresa Avila atau Santa Teresa dari Yesus dikenal sebagai dan guru doa. Ia telah menelurkan banyak karya tentang doa dan karya-karyanya sangat merasa dan telah menginspirasi banyak orang. Ada hal yang menarik sebenarnya yang membuat tulisan Teresa ini berbeda dari penulis-penulis lainnya, yaitu bahwa tulisannya berlandaskan pada pengalaman yang digelutinya selama bertahun-tahun selama berada di biara. Nah, pada sore hari ini, Pak Remi akan menghantar kita untuk bersama-sama belajar tentang hidup doa ini di bawah tema Dasar-dasar Doa Santa Teresa dari Yesus. Baik, selamat sore saudara-saudariku, para pastor, suster, frater, bruder, OCDS, dan juga para pencinta Karmel Teresa, pencinta Santa Teresa yang saya kasihi. Dalam dua serial webinar, seri pertama dan kedua, pertama kita sudah mencari sahabat Allah. Kita belajar menjadi sahabat Allah. Yang kedua, lebih dalam lagi bersama Pater Kosmas, kita sudah mendalami doa Teresa sebagai sebuah persahabatan. Webinar kita yang ketiga ini, saya mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Sebetulnya apa saja yang dibutuhkan oleh jiwa supaya bisa maju di jalan doa, di jalan persahabatan dengan Allah itu. Baik saudara-saudara terkasih, seperti yang kita tahu bahwa Santa Teresa adalah salah satu dari 3 perempuan, 3 wanita yang dalam sejarah gereja sampai saat ini digelar sebagai doktor gereja universal bersama dengan Santa Katarina dari Siena dan juga Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Nah, secara istimewa Santa Teresa Avila digelar doktor dalam bidang pengalaman hidup doa. Teresa mengajar dari pengalamannya. Dia mengajar doa dengan berdoa. Pertanyaan kita, ya, apa yang dibutuhkan di dalam doa? Kita harus ingat betul bahwa doa itu adalah panggilan umum semua manusia. Berdoa adalah panggilan umum semua manusia. Dan untuk menjawab panggilan umum itu dibutuhkan yang namanya kerinduan. Kerinduan untuk berjumpa. Simon Weil mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah itu sama seperti karikatur malang yang mencari Allah bukan karena cinta tetapi karena takut. Karikatur malang yang mencari Allah bukan karena cinta melainkan karena takut. Nah, kerinduan itu adalah kerinduan untuk berjumpa, kerinduan untuk saling berbagi, kerinduan untuk berdialog, dialog hati ke hati dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, Santa Teresa mendefinisikan doanya sebagai memperlakukan persahabatan dengan Allah yang adalah sahabat. Bagi Teresa, Allah adalah sahabat. Dan doa bagi Teresa, Santa Teresa, sebetulnya panggilan untuk menyadari kehadiran Allah. Menyadari kehadiran Allah, berrelasi dengan Allah yang adalah sahabat. Dialog hati ke hati, bukan sekedar pikiran. Berdialog dengan Allah yang adalah pengasih di kedalaman hati. Teresa katakan, di dalam doa itu lebih mencintai banyak, bukan banyak berpikir. Karena seringkali kita itu berkhayal di dalam doa. Pertanyaan, sebetulnya apa tujuan berdoa itu? Apa tujuan menjalin relasi persahabatan dengan Allah? Teresa pernah menulis satu, yaitu jalan kesempurnaan. Artinya apa?
Kesempurnaan itu sebuah proses. Dan tujuan dari proses itu adalah mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan yang dalam bahasa rohani disebut persatuan jiwa dengan Allah. Kalau di dalam Puri Batin Teresa katakan di ruangan ketujuh itu terjadi perkawinan rohani, di mana Allah sungguh bersatu, jiwa sungguh bersatu dengan Allah. Nah, agar bisa mencapai tujuan itu, yaitu persatuan itu, dibutuhkan komitmen. Komitmen dari dua sahabat yang saling menjalin relasi itu. Komitmen antara jiwa manusia yang berdoa dengan Allah yang senantiasa mendengarkan doa-doa manusia. Dari pihak Allah tidak bisa diragukan bahwa Allah itu sangat setia. Allah setia kepada manusia. Pertanyaannya, bagaimana dengan jiwa? Adakah jiwa yang berdoa itu sungguh setia? Dari jiwa dituntut kesetiaan yang sama. Pertanyaan lanjutan, kesetiaan untuk apa? Supaya bisa mencapai tujuan hidup doa itu, yaitu persatuan dengan Allah. Kesetiaan dalam mengembangkan kebajikan rohani, kebajikan dasar. Sebab bagi Teresa, doa menjadi tidak mungkin tanpa kebajikan. Doa harus ditopang oleh kebajikan dasar. Nah, pertanyaan kita, mana yang lebih dulu, berdoa atau kebajikan? Kita lihat apa jawab Santa Teresa. Teresa dalam buku Jalan Kesempurnaan bab 16 nomor 3 mengatakan begini. Saya mengatakan bahwa andaikan kamu meminta saya berbicara mengenai meditasi, saya pasti berbicara tentang itu dan saya memberikan semua nasihat untuk melakukannya. Walau mereka tidak memiliki kebajikan, karena meditasi merupakan landasan untuk memperoleh semua kebajikan, dan mengusahakan meditasi merupakan persoalan hidup atau mati bagi semua orang Kristen. Teresa juga mengatakan begini, Allah kemuliaan itu tidak datang kepada jiwa untuk bersatu dengan jiwa jika jiwa tidak berjuang untuk memiliki kebajikan yang besar. Masih satu lagi kutipan, sekali lagi ulangi, tidak cukup bagi fondasi itu hanya terdiri dari doa dan kontemplasi tanpa melakukan kebajikan dan tidak berusaha melaksanakan kebajikan itu, jiwa kita akan tetap kering. Mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu jelas doa. Bagi Teresa doa, tetapi yang dikatakan oleh Teresa ini sebetulnya doa batin. Karena Teresa itu bicara lebih tentang doa itu doa batin atau meditasi, kutipan pertama itu. Nah, pada awalnya doa mendahului kebajikan. Tetapi selanjutnya menurut Teresa keduanya harus berjalan bersama-sama. Doa dan kebajikan itu seperti dua sisi dari satu keping mata uang. Kebajikan menjadi semacam alat ukur untuk kemajuan di dalam doa. Doa dan kebajikan berjalan bersama-sama yang menghantar jiwa menuju sang cinta. Ini penting. Karena itu ya, yang mau kita dalami sebetulnya tentang dasar-dasar doa Teresa ini adalah kebajikan dasar. Ada banyak hal yang Teresa bicarakan, tapi Teresa sebut 3 hal. 3 kebajikan dasar yang sangat fundamental, sangat mendasar untuk hidup doa. Orang bisa maju di dalam doa sampai pada tingkat kontemplasi, sampai kepada ruang ketujuh, sampai pada persatuan dengan Allah. Kalau ia mengembangkan di dalam hidupnya kebajikan ini. Yang pertama, cinta kasih kepada sesama. Yang kedua, lepas bebas. Yang ketiga, kerendahan hati. Mari kita dalami satu persatu. Yang pertama, cinta kepada sesama. Di dalam kitab suci kita bisa temukan banyak kutipan kitab suci ya, bicara tentang cinta, banyak sekali. Dan kitab suci itu sebetulnya adalah kitab cinta, cinta kasih Allah kepada manusia. Dan saya mengutip Bilangan 6:5 tentang Shema Israel itu. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah. Dialah Tuhan itu Allah kita. Kasihlah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Dan kemudian dari Ulangan bab 19 ayat 18 itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini tradisi Israel, tradisi perjanjian lama. Israel perjanjian lama itu membedakan. Maaf, itu di PowerPoint itu Yesus dalam kurung PL, tapi sebetulnya PB, perjanjian baru. Nah, perintah utama Yesus itu Matius 22 37 sampai 39 mengutip kembali Shema Israel itu. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah Yesus. Dua-duanya sama, sejajar. Dan dalam Yohanes 15:12 Yesus lebih menegaskan lagi. Kalau Injil Matius, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi Yesus dalam Yohanes, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Ini lebih lagi, sangat radikal. Seperti Yesus mengasihi para muridnya, seperti Yesus mengasihi kita, kasih yang menuntut. Nah, mengasihi Allah itu diwujudkan di dalam mengasihi sesama. Kita tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Adalah seorang pendusta, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi membenci sesama yang kita hadapi, yang kita jumpai, yang hidup bersama kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, barang siapa mengasihi sesama manusia, sudah memenuhi hukum. Kasih adalah kepenuhan hukum. Baik, sekarang apa yang dikatakan Teresa, apa pikiran Teresa tentang mengasihi sesama itu? Kita lihat ya, satu kutipan kecil dari Jalan Kesempurnaan bab 4. Cinta kasih kepada sesama sangatlah penting kita miliki, karena tidak ada apapun yang membosankan yang tidak mungkin diderita oleh orang-orang yang mencintai satu sama lain. Cinta kasih kepada sesama sangatlah penting, karena tidak ada sesuatu yang membosankan yang diderita oleh orang-orang yang mencintai satu sama lain. Nah, Teresa sebetulnya mau mengatakan bahwa cinta menjadikan segala sesuatu mungkin di dalam hidup kita. Cinta menjadikan beban itu ringan. Cinta menjadikan hidup itu layak dihidupi. Nah, Teresa membedakan dua jenis cinta. Yang pertama itu cinta spiritual, dan yang kedua cinta yang tercampur. Ini bahasa Teresa ya. Teresa katakan di dalam buku Jalan Kesempurnaan, cinta yang tercampur. Tercampur dengan apa? Tercampur dengan sensualitas. Nah, pertama cinta spiritual. Ciri-ciri cinta spiritual menurut Santa Teresa, yang pertama lebih cenderung memberi daripada menerima. Orang yang selalu menerima itu sering kali menuntut. Tetapi orang yang sungguh mencinta itu, dia selalu memberi dan dia lupa apa yang dia beri. Yang kedua, bahagia ketika melihat orang lain maju. Cinta spiritual itu, orang yang memiliki cinta spiritual merasa bahagia ketika melihat orang lain maju. Yang ketiga, cinta spiritual itu manipulasi. Karena banyak kali orang manipulasi dalam mencintai sesamanya. Dia bukan mencintai sesamanya, tetapi memanipulasi sesamanya, sehingga sesama tidak bebas. Kemudian ciri cinta spiritual itu tidak tidur atau tidak makan tanpa prihatin terhadap situasi orang lain. Yang berikut, cinta spiritual memiliki ciri tanpa kepentingan. Orang yang mencintai orang lain itu, dia mencintai supaya orang lain merasa bebas, bukan supaya dia untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, bahagia melihat jiwa yang lain itu kaya dengan berkat-berkat surga. Orang yang sungguh memiliki cinta spiritual itu, dia akan bahagia melihat orang lain maju. Tetapi kalau tidak, seperti yang dulu ada film itu, susah lihat orang susah. Yang kedua, Teresa katakan cinta yang tercampur. Cinta yang tercampur, cinta model kedua ini, cinta yang tercampur dengan sensualitas. Dan ini memiliki bahaya. Karena apa? Karena orang tidak sampai kepada kesempurnaan atau esensi cinta, yaitu saling menerima satu sama lain.
esensi cinta saling menerima satu sama lain. Yang ditonjolkan hanya unsur atau aspek sensualitas, fisik, lahiriah semata. Orang ya mencintai sesama, oh kalau dia lihat cantik, menarik, itu dia cinta. Kalau yang kurang cantik, yang rambutnya keriting, yang bengkok, bisa jadi dia tidak lihat mata sebelah saja. Cinta model ini menurut Teresa nampak seperti sebuah khayalan. Dan untuk Teresa, cinta model ini adalah bencana untuk peradaban manusia. Dan dia katakan begini, jika ditemukan seseorang yang menjadi bencana ini adalah baik untuk mengucilkannya. Sangat ekstrim, tapi ini memang Teresa bicara dalam konteks biara, hidup membiara dulu di biara Santo Yosef di kota Avila, dalam konteks hidup membiara, dikucilkan. Nah, Teresa juga dalam tema cinta kepada sesama ini, dia memberi awasan akan bahaya cinta yang berlebih-lebihan. Ini menarik. Kadang-kadang kita berpikir itu bahwa kalau saya mencintai orang lebih itu luar biasa. Saya mau memperhatikan dia, saya maunya kalau dia belum lihat saya belum bisa tidur. Nah, cinta yang berlebihan, apa yang dimaksudkan oleh Teresa? Menurut Teresa, mencintai sesama secara berlebih-lebihan adalah wabah atau penyakit campar yang siap mencelakakan manusia. Mencintai sesama secara berlebih-lebihan adalah wabah atau penyakit campar yang siap mencelakakan manusia. Nampaknya ingat ya, memiliki cinta yang berlebih-lebihan di antara kita tidak merusak. Padahal cinta yang berlebih-lebihan mengakibatkan begitu banyak keburukan dan ketidaksempurnaan. Cinta yang berlebihan mengakibatkan begitu banyak ketidaksempurnaan dan keburukan. Nah, apa yang Teresa katakan dengan cinta yang berlebih-lebihan itu? Dia katakan cinta yang berlebih-lebihan itu mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, kealpaan dalam mencintai semua orang lain dengan cara yang sama. Kealpaan dalam mencintai semua orang lain dengan cara yang sama. Yang kedua, merasa kesal karena tiap penghinaan terhadap kawannya, terhadap sahabatnya, terhadap orang yang dicintainya. Yang ketiga, ingin memiliki agar dapat memberikan hadiah. Yang keempat, mencari waktu untuk selalu berbicara dengan dia dan sering dengan maksud hanya untuk menceritakan hal-hal yang tidak penting. Itu menurut Teresa. Nah, cinta yang berlebihan itu sebetulnya bukanlah cinta, tetapi menjadikan orang yang dicintai itu sebagai objek. Dan itu akan jatuh kepada posesivitas. Kita bukan memiliki orang lain, orang yang kita cintai, kita bukan mencintai orang itu, tapi kita mau memiliki orang itu sehingga dia menjadi tidak bebas. Contoh, kalau saya bersahabat dengan orang lain, selalu bicara, ngobrol, curhat, cerita, dan ya saya dengan satu teman, kemudian ketika teman itu bercerita dengan orang lain, saya kemudian menjadi cemburu. Saya cemburu. Ini sebetulnya saya tidak mencintai dia secara bebas. Saya tidak menjadi sahabat yang sehat untuk dia, karena saya membuat dia tidak bebas. Itu kekeliruan dalam mencintai. Teresa juga bicara tentang dimensi ilahi dalam cinta insani. Ini satu tema yang penting. Dimensi ilahi dalam cinta insani. Nah, menurut Teresa, tujuan utama mencintai, menjalin relasi persahabatan di dalam doa itu, pertama-tama bukan untuk menyenangkan orang yang dicintai. Yang kedua, bukan untuk kesenangan pribadi kita yang mencintai, tetapi untuk memuliakan Allah. Ini dimensi ilahi dari cinta manusia. Bukan pertama-tama untuk menyenangkan orang yang kita cintai, bukan juga untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk memuliakan Allah. Artinya apa? Perjumpaan antara sesama manusia yang saling mencintai itu harus mengarah kepada perjumpaan dengan yang ilahi. Sebab di dalam diri sesama kita menemukan Allah. Sesama adalah gambaran nyata dari Allah. Karena itu Yesus katakan, bagaimana Anda mencintai Allah kalau tidak mencintai sesama? Cintalah yang mempersatukan jiwa dengan Allah.
Dan persatuan itu adalah persatuan cinta. Kehendak kita bersatu dengan kehendak Allah di dalam cinta. Saya mengutip apa yang Teresa katakan dalam buku Puri Batin bab 5 ayat 3, ruang 5 bab 3 nomor 7. Tuhan meminta hanya dua hal, cinta akan Tuhan dan cinta akan sesama. Itulah yang harus kita usahakan. Jika kedua hal itu dilaksanakan dengan sempurna, maka kita melakukan kehendaknya. Dengan demikian kita bersatu pula dengan Dia. Kalau kita melakukan dua hal itu, mencintai Allah dan mencintai sesama, maka kita bisa bersatu dengan Allah. Nah, gambaran yang sempurna tentang dua cinta ini ada dalam diri Yesus. Yesus mempersatukan dua cinta ini. Cinta kepada Allah, cinta dari Allah, dan juga cinta kepada sesama. Dalam diri Yesus kita temukan kesempurnaan dan perwujudan dua cinta itu. Teresa sangat menekankan unsur ilahi dalam cinta persaudaraan yang menjadi dasar hidup doa. Kita mencintai sesama bukan pertama-tama dia adalah sesama kita, tetapi lebih karena dia adalah hamba Allah, karena dia adalah gambaran Allah. Menarik, dalam ulasannya Teresa katakan begini, ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai seorang yang kita kenal. Misalnya kita tinggal di komunitas, pastor dengan satu frater atau dengan satu suster. Kita tahu suster itu memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki banyak hal kekurangan, memiliki hal-hal yang membuat kita jengkel. Itu kita tahu dia. Tetapi kita diminta, dituntut untuk mencintai dia. Bukan karena dia, tetapi karena Allah yang ada di dalam orang itu. Walaupun sebagai pribadi dia memiliki kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang memungkinkan, yang menjadi alasan untuk kita tidak mencintai dia. Tetapi karena di dalam dirinya gambaran Allah hadir, maka kita mau tidak mau, suka-suka harus mencintai dia. Karena dia representasi dari Allah. Cinta supaya menjadi produktif dan memberdayakan pribadi yang mencintai haruslah bersumber pada Allah dan mengalir dari kasih Allah sehingga menjadi daya dan cahaya yang menerangi dan mengarahkan kita untuk mendekati dan mencintai sesama. Lihat, menarik ini Teresa katakan, haruslah sebuah cinta yang bersumber pada Allah dan mengalir dari kasih Allah sehingga menjadi daya dan cahaya yang menerangi dan mengarahkan kita untuk mendekati dan mencintai sesama. Ini dimensi ilahi dari cinta insani. Allah lah asal cinta kepada sesama. Cinta sejati mengandaikan korban dan salib itu adalah tanda kasih. Kita bisa jadi bertanya, jangan sampai kita manusia ini hanya semacam instrumen. Tidak. Semacam instrumen, karena kita melihat di dalam diri sesama itu Allah. Apakah kita hanya sekadar instrumen? Tidak. Kenapa? Karena Allah hadir di dalam diri kita, bersatu dengan kita, maka kita mencintai Allah dalam sesama itu. Kita adalah gambaran Allah. Kitab Kejadian katakan kita adalah imago Dei. Dalam persahabatan yang sejati, yang selalu dicari adalah menjadikan orang yang bersahabat itu semakin mencintai Allah. Ingat, ini penting. Terus saya katakan, dalam persahabatan yang sejati, yang selalu dicari adalah menjadikan orang yang bersahabat itu semakin mencintai Allah. Keduanya maju di dalam hidup rohani, maju di dalam doa. Karena cinta mereka sungguh dimurnikan dan disatukan oleh Allah dan dalam cinta Allah. Ini penting. Saat saya bicara tentang persahabatan rohani, kadang-kadang orang itu gagal dalam persahabatan rohani dan akhirnya meninggalkan. Bukan sampai kepada Allah, tetapi sampai kepada pribadi-pribadi. Itu berbahaya dalam cinta. Baik itu tentang cinta, nanti masih banyak hal bisa kita di dalam diskusi. Itu dasar yang pertama ya, cinta kepada sesama. Bahwa cinta kepada sesama, kita melihat gambaran Allah di dalam diri sesama. Pilar dasar yang kedua adalah
penyangkalan diri atau lepas. Nah, saya mau baca apa yang dikatakan oleh Teresa. Jika ketidakterikatan atau lepas bebas ini dipraktekkan dengan sempurna, akan memampukan segala-galanya. Saya katakan segala-galanya. Karena kalau kita merangkul sang tidak risau dengan segala ciptaan, Sri Baginda akan mencurahkan kebajikan-kebajikan dalam diri kita sedemikian, sehingga kita tidak perlu berjuang lebih lama lagi. Karena Tuhan akan mempertahankan kita terhadap dunia dan terhadap setan, asal kita selalu berusaha dengan segala kesempurnaan hari demi hari. Berusaha dengan segala kesempurnaan hari demi hari. Pertanyaan kita, apa artinya penyangkalan diri atau lepas bebas menurut Santa Teresa? Ada beberapa hal. Teresa itu mengulas secara sangat tajam. Kita di hadapan Allah, di hadapan barang-barang material, di hadapan sesama manusia, dan di hadapan diri kita sendiri. Bagaimana lepas bebas itu? Atau menjadi bebas di hadapan Allah. Menurut Teresa, menjadi bebas di hadapan Allah artinya bersiap menjadi hamba Allah. Menjadi bebas di hadapan Allah artinya belajar menjadi hamba Allah. Sebagaimana Yesus Kristus pembebas telah merendahkan dirinya dan menjadi hamba. Demikian kita di hadapan Allah, orang yang bebas adalah siap menjadi hamba Allah, siap untuk hidup bagi Allah dan bagi sesama. Kita lihat kenosis Yesus itu. Kemudian di hadapan barang-barang duniawi, kita tidak memiliki, artinya tidak, apalagi dimiliki. Baik, ini penting untuk klarifikasi ya. Kita boleh memiliki barang-barang, karena saya butuh jubah ini untuk pakai. Ini adalah milik saya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Teresa adalah kelekatan. Karena kadang-kadang kita menjadi tidak bebas. Nah, tidak bebas dengan barang-barang itu. Maka Teresa katakan bebas kita di hadapan barang-barang, kita harus bebas dari segalanya. Tidak lekat kepada barang-barang itu. Boleh memiliki tetapi tidak menjadi lekat, dimiliki oleh barang-barang sehingga kita tidak bebas. Kehormatan yang sesungguhnya ialah tidak memiliki apa-apa, no poser nada, tidak memiliki apa-apa. Dan memang kita saja, hidup kita itu bukan milik kita, itu adalah titipan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, di hadapan sesama, Teresa menyoroti secara khusus keluarga. Nah, kita menurut Teresa, kita tidak terikat, tidak melekat, apalagi posesif, tanpa kelekatan pada orang-orang termasuk keluarga dekat. Ini memang sesuatu yang sulit. Tetapi untuk maju di dalam hidup doa, maju di dalam hidup rohani, kita harus bebas, termasuk dari ikatan-ikatan kekeluarga, kekerabatan. Kemudian yang terakhir, di hadapan diri sendiri, kita harus bebas dari keakuan. Ini menarik. Teresa memiliki visi yang sangat tajam tentang hal ini. Bebas dari keakuan, bebas dari egoisme dan egosentrisme. Seringkali orang itu sangat ingat diri dan menjadikan dirinya sebagai pusat. Tetapi supaya maju di dalam hidup doa menurut Teresa, Kristuslah pusat, Tuhanlah pusat, bukan diri kita. Kita juga harus bebas dari pikiran-pikiran kita, kehendak-kehendak pribadi, dan juga mau belajar menerima kehendak Allah. Kita penting luwes dengan pikiran. Kadang-kadang kita merasa pikiran kita itu paling benar sehingga tidak bisa membuka ruang untuk dialog, untuk komunikasi dengan orang yang kita kasihi, dengan sahabat itu. Kemudian kita juga harus bebas dari hasrat-hasrat yang tidak teratur. Karena kita memiliki banyak hasrat dan hasrat itu seringkali tidak teratur, tidak terkendali, maka harus bebas dari itu. Kemudian Teresa juga katakan kita harus bebas dari perhatian berlebih-lebihan kepada tubuh. Ya, ini tersabnya ini rambut ini
sudah mau habis ini. Tapi kalau saya tidak bebas, maka ya berpikir setiap hari harus cari obat yang paling hebat supaya tumbuh rambut. Nah, ini hal-hal. Kemudian make up sedemikian rupa sehingga harus ya cari yang mahal-mahal karena harus ya rawat sungguh-sungguh. Tetapi cukup bersihlah. Kemudian kita juga harus bebas dari cemas opini publik tentang diri kita. Kadang-kadang itu kita mau supaya orang ngomong baik semua tentang kita. Kalau orang ngomong buruk sedikit, itu kita menjadi sensitif, tersinggung, macam-macam. Itu kecemasan. Dan kadang-kadang orang tidak ngomong pun kita cemas. Orang jalan, kita berdiri di satu tempat, orang lain jalan di sebelah, dan mereka 2-3 orang tertawa, kita mulai berpikir, pasti mereka tertawa tentang saya. Nah, itu kadang-kadang kita tidak bebas dari kecemasan akan opini publik tentang kita. Pertanyaan berikut, apa hubungan lepas bebas dengan doa? Doa yang adalah relasi persahabatan. Baik saudara-saudara terkasih, ya orang yang lepas bebas, yang tidak terikat pada orang dan barang, itu lebih mudah menjalin relasi dengan Allah yang adalah sahabat. Kemudian, hal ini berarti bahwa bukan berarti kita tidak membutuhkan barang-barang. Karena saya sekarang saja untuk kita webinar ini saya butuh laptop dan butuh kamera di depan ini. Dan kita semua butuh. Kita butuh barang-barang. Tetapi jangan sampai kita menjadi hamba dari barang-barang itu. Manusia, kita hanya menjadi hamba Allah. Dan kita menjadi tuan dari barang-barang itu. Kita yang memiliki barang-barang itu, bukan barang-barang itu yang memiliki kita, sehingga kita menjadi tidak bebas. Semua barang adalah sarana, adalah alat yang membantu kita untuk sampai kepada tujuan, yaitu Allah sendiri. Ingat, penting itu kita sadari bahwa alat ini, barang-barang itu adalah sarana yang membantu kita sampai kepada tujuan, termasuk sesama kita. Itu sesama kita itu harus menjadi sesama yang membantu kita sampai kepada Allah. Sebagaimana yang sudah kita dalami dalam tema pertama tadi. Sesama tetapi sebagai rekan kerja yang membantu kita sampai kepada Allah, maju di jalan doa. Nah, orang yang terikat dengan barang-barang itu seperti burung kecil. Santo Yohanes itu pernah membuat analogi, kalau satu burung kecil, diikat dengan benang yang kecil saja, paling kecil saja di sayapnya itu akan menjadi sulit untuk terbang. Itu sama halnya dengan jiwa kita. Jiwa yang melekat, terikat, itu terpasung, tidak bebas untuk maju di jalan doa. Maka supaya bisa bersatu dengan Allah, dibutuhkan yang namanya pemurnian, pembersihan, menjadi lepas bebas. Terakhir, saya katakan begini, saya berpendapat Tuhan berkeinginan agar semua kita yang sudah Ia himpun di rumah ini melepaskan segala sesuatu, sehingga Yang Maha Kuasa dapat mempersatukan kita dengan dirinya tanpa suatu hambatan. Melepaskan segala sesuatu sehingga Yang Maha Kuasa dapat mempersatukan kita dengan dirinya tanpa suatu hambatan. Ini memang suatu pekerjaan yang sulit, yang sangat sulit. Orang yang sudah terbiasa dengan bawa HP, satu kali tidak bawa HP itu dia cemas dan gelisah kemana-mana. Nah, pergi gereja kalau ada baki lupa itu tidak apa-apa. Tapi kalau HP lupa itu orang gelisah harus pulang ambil. Itu bisa jadi kita terlalu sedemikian terikat oleh barang-barang itu. Dan itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, permisi Pater, waktunya tinggal 5 menit. Oke, yang ketiga, kerendahan hati. Baik, saya bicara sedikit saja. Visi kerendahan hati Teresa. Kerendahan hati menurut Teresa adalah sikap batin yang mengakui keterbatasan diri dan bertindak dengan kenyataan itu. Nah, penting. Sikap batin yang mengakui keterbatasan diri dan bertindak sesuai. Dua pilar, sebetulnya ada dua pilar kerendahan hati itu. Yang pertama, pengenalan diri, self knowledge, dan yang kedua, kesadaran akan diri kita di hadapan Allah.
Kerendahan hati adalah pengenalan diri manusia di hadapan Allah penciptanya dan dalam relasi dengan orang lain. Orang yang rendah hati tahu bersikap di hadapan Allah dan tahu bersikap di hadapan sesama. Di hadapan Allah dia adalah ciptaan, di hadapan sesama dia adalah sesama ciptaan yang lain yang bersama berjalan menuju kepada Allah. Visi kerendahan hati Teresa mendefinisikan kerendahan hati itu sebagai andar and verdat. Verdat artinya kebenaran, andar jalan berarti berjalan di dalam kebenaran. Dan menurut Teresa, kebenaran sejati adalah Allah. Maka kerendahan hati artinya berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam Allah, karena Allah adalah kebenaran yang sejati. Kerendahan hati itu menjadi pilar hidup doa Katolik. Tanpa kerendahan hati, jiwa tidak mungkin mencapai puncak persahabatan sejati dengan Allah. Di pihak lain, kesombongan menutup semua kemungkinan bergerak maju di jalan menuju intimitas, menuju persatuan dengan Allah, dan hanya merasa puas dengan apa yang tampak di permukaan. Kerendahan hati Teresa ini juga mengandung di dalamnya unsur iman dan ketaatan. Kerendahan hati berarti membiarkan Allah menjadi pemeran utama di dalam hidup kita. Teresa katakan, yang mulia tahu terbaik kita butuhkan, maka kita tidak harus menyarankan dia apa yang harus dia beri. Kadang-kadang orang yang tidak rendah hati itu selalu minta-minta di dalam doa, bahkan pakai satu slide ini kontemplasi dan aksi. Menjadi Katolik yang baik itu dituntut oleh Teresa hidup dari dalam, hidup dari kedalaman. Dan supaya bisa hidup dari kedalaman, hidup dari dalam, maka harus masuk dulu ke dalam. Masuk dulu ke dalam itu melalui jalan doa itu. Doa dan kerasulan, aksi dan kontemplasi itu adalah yang harus berjalan bersama-sama, bisa dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Dan yang mempertemukan doa dan kontemplasi adalah kasih, adalah Allah. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Masih ada sesi dialog, kita bisa pertajam, kita bisa dalami satu persatu. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya pikir ada baiknya kita memberikan aplaus untuk Pater Remi atas materi yang sangat luar biasa yang telah disajikan kepada kita pada sore hari ini. Boleh unmute dan berikan tepuk tangan untuk Pater Remi. Baik Pater, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta webinar melalui chat WA maupun Zoom. Apakah Pater sudah siap? Oke, siap. Oke, Pater. Baik, Pater. Pertanyaan pertama datang dari Saudari Angel Parera, OCDS Kupang. Baik, selamat sore Bu Angel. Ini peserta yang sangat setia juga. Pertanyaannya, ada dua pertanyaan yang kami pilih. Yang pertama itu, bagaimana cara sederhana dan konkret mewujudkan 3 pilar kebajikan Kristiani agar kerinduan menjalin relasi yang intim baik dengan Allah dan sesama dapat terwujud dalam kehidupan harian kita. Dan pertanyaan yang kedua itu, bagaimana cara lebih mengimplementasi cinta spiritual daripada cinta bercampur sensualitas, karena kita manusia terbatas, masih jauh dari sempurna, masih bergulat dengan kedagingan. Itu dua pertanyaan yang saya pilih. Pater, silakan langsung menjawab. Oke, baik. Terima kasih Ibu Angel, pertanyaan yang luar biasa menarik. Bagaimana secara sederhana dan konkret ya mempraktekkan 3 kebajikan itu? Baik, kita harus ya meletakkan pada dasarnya yang benar ya. Kita bicara ini dalam konteks doa. Jadi kita harus letakkan dasarnya yang benar, kalau tidak bahaya sekali. Kita bisa bicara banyak hal tentang cinta kepada sesama, tentang kerendahan hati, tentang lepas bebas, tetapi Teresa bicara ini dalam konteks supaya orang maju di jalan doa. Yang penting.
Nah, supaya orang maju di dalam jalan doa itu, pertama dibutuhkan cinta kepada sesama. Artinya apa? Artinya orang bisa berdoa dengan baik kalau relasinya dengan sesama itu baik. Bagaimana dia bisa berdoa dengan baik kalau dengan tetangganya, relasi dengan suami dan istri, dengan anak-anak tidak baik? Itu di hadapan Tuhan itu menjadi sulit. Itu sederhana, contoh konkret. Orang bisa berdoa dengan baik, bisa kalau dia memiliki relasi yang baik dengan sesama. Yang kedua, nah, orang bisa berdoa dengan baik, maju di dalam doa itu kalau dia tidak terikat dengan barang-barang material. Nah, barang-barang material ini kan bisa menjadi hambatan kita di dalam doa. Barang-barang material itu menjadi hambatan kita dalam doa. Bahkan juga sesama kita itu menurut Teresa bisa menjadi hambatan di dalam doa. Dan yang terakhir, soal kerendahan hati itu. Ya, Teresa katakan orang yang rendah hati artinya orang yang ketika dia berdoa itu dia tahu siapa dia di hadapan Allah. Ini contoh di dalam kitab suci ada dua, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi dan pemungut cukai karena dia sadar dia berdosa, dia bilang, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Tetapi si Farisi katakan, Tuhan, saya berpuasa, saya memberi sedekah, saya tidak seperti itu masyarakat sebelah. Itu orang yang sombong. Orang yang sombong seperti itu sulit. Dia tidak bisa maju di jalan doa. Itu sangat, ya, contoh-contoh sederhana ya, konkret. Dan yang kedua, bagaimana implementasi cinta spiritual. Nah, baik, sebetulnya contoh yang dibuat oleh Santa Teresa ya cukup mudah ya. Dia katakan begini, cinta spiritual yang benar artinya kita cintai itu menjadi bebas. Contoh, orang tua atas dasar cinta kepada anaknya, ini orang tua dan anak ya, dan tanggung jawab orang tua adalah mendidik dan membesarkan anak. Tetapi atas dasar cinta, dengan alasan cinta, dia mengatur semuanya dari kecil terhadap anaknya, sampai anaknya merasa tidak bebas. Pertanyaan saya, apakah ini cinta? Saya rasa tidak. Itu adalah posesivitas. Kita semacam mengontrol anak itu sehingga anak menjadi tidak bebas. Ada banyak bahaya. Ada anak, suami dan istri, kalau sungguh mencintai, dia membiarkan pasangannya menjadi bebas, menjadi dirinya sendiri. Dan juga di dalam hidup membiarkan. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, bisa saya jelaskan. Bagaimana mengimplementasikan cinta yang ikhlas. Karena begini, Teresa katakan, cinta yang sejati itu kita harus mengarahkan kita untuk melihat lebih dalam. Tidak hanya melihat di permukaan. Karena kita mencintai sesama, karena dia adalah sesama yang adalah ciptaan Tuhan. Bukan karena dia ganteng, karena dia cantik. Itu hal-hal lahir yang membantu kita membangun ketertarikan di awal. Tetapi dasar mencintai itu bukan sekedar itu. Harus berangkat lebih jauh. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ter. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang diakomodir tidak bisa kami bacakan dalam sesi tanya jawab yang pertama, boleh nanti dalam interaksi langsung di sesi kedua. Baik, pertanyaan kedua datang dari Pulau Bali, dari Denpasar, Saudari Tessa Kurnia. Pertanyaannya, apa hakikat dari cinta spiritual? Dan yang kedua, terkait dengan sikap posesif dalam mencintai, bagaimana tanggapan Pater terhadap sikap posesif dalam relasi cinta, dan bagaimana hal ini mempengaruhi relasi dalam berdoa dan juga mencintai dengan bebas. Baik, terima kasih. Saya rasa tadi saya sudah menjawab ya. Yang pertama itu tentang cinta spiritual tadi.
cinta spiritual, ingat ya, saya baca yang Teresa katakan begini. Orang yang memiliki cinta spiritual, salah satu indikatornya adalah bahagia melihat jiwa yang lain itu berkembang. Ini salah satu hal, contoh sederhana. Nah, kalau saya mencintai seseorang dan saya berusaha supaya dia yang saya cintai itu berkembang menjadi baik, lebih bahagia. Misalnya, orang datang konsultasi ke kita, curhat ke kita, kemudian kita memberi perhatian, kita menasihati, kita membantu dia, memberi solusi, kemudian dia maju, dan itu kita berbuat dengan tulus hati, itu kita menunjukkan cinta yang spiritual. Itu cinta spiritual, melihat orang lain maju di dalam hidup rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, soal posisivitas tadi. Posisivitas itu dalam relasi, tadi saya sudah beri contoh sebetulnya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, minta maaf ada kesalahan teknis. Saudara-saudari kita di Bejawa mengalami sedikit kendala lampu padam saat ini. Jadi kita boleh dan sedang diusahakan untuk melanjutkan kegiatan ini. Jadi untuk sambil menunggu, kita boleh sedikit peregangan lagi dari Frater Vanci dan Frater Johan. Mungkin bisa memilih salah satu. Siapa yang paling luwes? Baik, Bapak Ibu. Oke, Frater Vanci atau Frater Johan? Baik, dari saya. Ini permainan ini dari Pastor Adam yang mengajarkan saya dulu. Mungkin Pastor Adam sudah lupa, tetapi saya masih ingat. Terima kasih Pastor Adam. Permainan ini namanya sedikit menguji konsentrasi kita. Apakah Bapak Ibu siap? Apakah Bapak Ibu masih konsentrasi sejauh ini? Permainan ini namanya tepuk setengah kali. Tepuk setengah kali. Kan kita kenal ada tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk setengah kali kan tidak tahu. Jadi nanti permainan ini akan menguji konsentrasi kita. Bapak Ibu bisa meng-unmute-kan mic, coba menghidupkan mic semua supaya bisa dengar mana yang salah, mana yang benar. Oke, engkau. Dengar, Frater. Itu. Sorum sini. Ini suara stereo. Ya. Baik. Nyanyi lagu apa? Iya. Fasilitator itu yang sedang mute. Frater Vanci sedang di-mute. Oh ya, maaf. Iya. Tepuk setengah kali berarti begini. Tidak sampai kena. Kalau ada yang bunyi, berarti itu salah. Bisa paham? Bisa paham? Coba tepuk satu kali. Satu kali, satu, dua, tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Tepuk setengah kali. Ada yang bunyi itu, ada yang bunyi. Ulang ya. Tepuk satu kali. Tepuk satu setengah kali. Baik, Pater. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Pater Blasius dari komunitas Celaket. Ada 3 urutan dalam doa. Yang pertama determinasi atau yang kedua keberanian untuk maju, harus berani memikul salib. Yang ketiga itu sikap lepas bebas. Apakah ini termasuk dasar-dasar dalam doa? Apakah 3 hal ini termasuk dalam dasar-dasar doa? Halo Pater, selamat sore. Oke, sore-sore. Oke. Baik. Satu, saya tanggapannya satu. Pertama, determinasion. Lanjut, Pater. Ya, Pater, terdengar, Pater. Silakan. Pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Oke, maaf. Ada 3 keutamaan dalam doa. Yang pertama itu determinasi. Yang kedua itu keberanian untuk maju, sikap lebih.
Pertanyaannya, apakah ini termasuk dalam dasar-dasar doa? Dasar-dasar doa. Yang ketiga itu apa, Frater? Sikap lepas bebas. Sikap lepas bebas. Baik. Ya. Teresa bicara tentang determination. Itu yang pertama ya. Determination. Artinya ketetapan hati. Nah, orang harus terus maju dengan ketetapan hati untuk jalan doa. Itu yang pertama. Yang kedua itu keberanian untuk maju. Keberanian untuk maju itu bagian dari determination. Dan yang ketiga itu tadi sudah dijelaskan sikap lepas bebas. Memang Teresia banyak bicara banyak hal, banyak kebajikan, tetapi itu sudah terangkum di dalam 3 kebajikan yang definisi kita jelaskan tadi, diskusikan tadi itu yang saya paparkan. Determination itu artinya ketetapan hati untuk terus maju. Itu mencakup di dalamnya semuanya. Ketetapan hati untuk terus maju itu juga bagian yang dibicarakan oleh Santa Teresa. Tetapi di buku Jalan Kesempurnaan, Teresa katakan dibutuhkan 3 pilar dasar ini. Tetapi bahwa di tempat lain juga, Teresa katakan orang mau maju di jalan hidup rohani itu dibutuhkan ketetapan hati. Determinasi. Artinya apa? Selalu ada hambatan, orang mulai berdoa, mulai meditasi, kemudian ada semacam gangguan, ada pikiran-pikiran yang liar. Maka kalau dia tidak punya ketetapan hati yang didasari atas cinta kepada Allah, sehingga dia terus maju. Itu penting. Ketetapan hati yang didasari atas cinta kepada Allah, supaya dia maju di dalam persahabatannya itu, maju di dalam jalan doa itu. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan. Yang terakhir itu sikap lepas bebas. Tadi kita sudah bicara tentang lepas bebas, itu artinya orang harus membebaskan dirinya dari segala hal, jangan dimiliki oleh banyak hal, karena banyak orang itu dimiliki oleh barang-barang, sehingga menjadi tidak bebas untuk menjalani doa. Terima kasih. Kita ke pertanyaan yang berikut dari Ibu Vero di Semarang. Beberapa pertanyaan sudah dijawab. Yang saya ambil satu pertanyaan ini mengenai cara-cara praktis supaya bisa berjalan dalam kerendahan hati. Cara-cara praktis supaya bisa berjalan dalam kerendahan hati. Baik, terima kasih. Kita berangkat. Itu pertanyaannya. Baik, kita berangkat dari definisi Santa Teresa ya. Maksud, tapi selalu kita harus kembali ke kerangka pembicaraan kita, bahwa kerendahan hati ini dalam kaitannya dengan supaya orang maju di dalam relasi persahabatannya dengan Allah. Cara praktis, Teresa katakan bahwa orang rendah hati itu tahu siapa dirinya di hadapan Allah dan siapa dirinya di hadapan sesama. Ini sederhana sebetulnya. Bahwa di hadapan Allah itu kita adalah ciptaan. Apa yang kita miliki adalah pemberian. Termasuk hidup kita adalah pemberian. Itu kerendahan hati. Sadar itu. Maka berhadapan dengan Allah yang adalah pemberi hidup itu, kita, Teresa katakan, harus belajar menjadi hamba. Kemudian di hadapan sesama, belajar kerendahan hati yang sederhana. Di hadapan sesama, kita adalah sama sebagai saudara yang sedang berziarah menuju persatuan dengan Tuhan. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati yang, karena Teresa juga membedakan, ada yang kerendahan hati sejati dan kerendahan hati palsu. Ada orang itu seolah-olah rendah hati, tetapi sombongnya minta ampun. Ada orang yang memang rendah hati benar. Orang yang rendah hati benar itu di hadapan sesamanya itu dia tahu bahwa sesamanya itu harus dihargai, harus dihormati karena memiliki martabat yang sama. Saya pikir itu yang bisa saya jawab tentang kerendahan hati Santa Teresa itu. Kerendahan hati Santa Teresa memang sangat banyak tentang pengenalan diri itu.
Dan contoh kerendahan hati yang paling luar biasa itu kerendahan hati Yesus itu. Bagaimana Yesus menjadi manusia menderita, wafat dan mati di salib, tetapi bangkit untuk hidup. Ini kita belajar bagaimana di dalam hidup kita menjadi rendah hati, menyapa orang lain dengan kesadaran bahwa sesama itu sebagai orang yang pantas dihargai. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Mama Lin OCDS Mataloko. Ini terkait dengan kelekatan terhadap keluarga. Pertanyaannya bersifat praktis. Bagaimana cara mengatasi anak yang selalu menggantungkan harapan pada orang tuanya? Baik, terima kasih. Memang tugas orang tua itu untuk membantu anaknya supaya dia bertumbuh menjadi baik. Itu pertama. Itu adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang merupakan perwujudan cinta orang tua. Itu cinta orang tua itu bagian dari tanggung jawab orang tua. Tetapi satu hal yang baik disadari betul bahwa jangan sampai orang tua itu menjadikan anaknya itu sangat bergantung kepada dia. Itu dari segi tidak membebaskan, tidak memerdekakan, tidak mencintai. Orang tua harus mendidik anak bagaimana dia mandiri, bagaimana dia bisa sesuai dengan tahapnya, sesuai dengan usianya, dia bisa mengatur hidupnya sendiri. Tetapi itu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Kalau anak yang sudah matang, sudah dewasa dan dilatih untuk mandiri, pasti akan mandiri. Tetapi jangan sampai ketergantungannya dia itu bukan karena dia mau menggantungkan diri, tetapi karena pendidikan, karena kebiasaan yang membuat kita membentuk anak itu tergantung, sangat tergantung kepada orang tua. Itu dalam bahasa Kamus Teresa itu disebut cinta, itu bukan cinta, tetapi posesivitas. Ini antara dua, apakah salah anaknya atau salah prosesnya, salah proses pendidikannya. Karena anak itu belajar dari apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Kadang-kadang apakah anaknya yang selalu bergantung kepada orang tuanya atau orang tua yang menciptakan kondisi sehingga anak sampai kapanpun dia akan tetap bergantung. Ini pertanyaan yang sangat terbuka. Ini masih beberapa pertanyaan dan saya pikir Pater pasti sangat antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini. Seperti para peserta webinar yang antusias. Pertanyaan berikutnya dari Jakarta, dari Ibu Juli Tikili. Ya. Selamat sore, malam Ibu Juli. Pertanyaannya, beliau katakan bahwa secara teori kita mudah untuk berbicara tentang hal ini, tetapi prakteknya sangat susah. Pertanyaannya, gimana cara supaya kita bisa benar-benar sadar akan diri kita? Baik. Berkaitan dengan pengenalan. Ya, Teresa itu salah satu syarat yang dituntut supaya orang bisa maju di jalan doa itu self knowledge, pengenalan diri. Orang harus tahu betul siapa dia dengan kelemahan-kelemahannya, keterbatasan-keterbatasannya, supaya bisa maju di hadapan Tuhan. Teresa dalam buku hidup, di dalam buku hidup itu dia menceritakan bagaimana dia kata bahasa Spanyolnya vanidades, itu kemalangan-kemalangan, hal-hal yang konyol yang dia buat. Tetapi itu dia jujur, dia terbuka, dia tahu, dia sharingkan itu. Dia sharingkan di hadapan Tuhan. Ini Tuhan saya, apa adanya, dengan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan saya. Nah, kemudian Teresa itu sampai pada titik ketika dia sudah mengenal dirinya, tahu dirinya, kemudian dia berpasrah kepada Allah. Dia berpasrah kepada Allah. Ini satu hal yang penting. Pengenalan diri kita yang sejati memampukan kita untuk menjumpai Allah dengan hati yang terbuka. Kadang-kadang kita tidak sungguh mengenal diri, maka kita akan menjadi sombong di hadapan Tuhan. Tadi saya kutip kembali doa orang pemungut cukai dan orang Farisi itu. Orang Farisi dia tidak mengenal diri,
sungguh-sungguh sehingga dia menjadi sombong di hadapan Allah. Tetapi pemungut cukai dia sadar betul siapa dirinya, dan karena itu dia dimampukan di hadapan Allah. Dia hanya berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Ini satu doa yang luar biasa, berangkat dari kesadaran diri. Betul bahwa untuk pengenalan diri itu memang tidak mudah, tidak mudah. Tetapi Teresa katakan, kalau mau maju di jalan doa, kita harus sungguh mengenali diri kita supaya kita datang di hadapan Tuhan itu apa adanya kita. Kadang-kadang orang datang di hadapan Tuhan seperti datang di hadapan bupati, harus berlaku manis, cantik, ganteng, sikapnya, duduknya harus lain. Tidak, kita datang, Teresa katakan, karena doa itu adalah relasi persahabatan, bicara hati ke hati dengan dia, maka kita datang apa adanya kita, dengan pengenalan diri kita yang sungguh. Biar kita berdosa, kadang-kadang orang karena berdosa dia tidak mau datang gereja, tidak mau misa karena dia merasa saya berdosa sekali. Terus saya katakan, semakin kita sadar bahwa kita orang berdosa, justru kita harus semakin datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita menemukan kekuatan, di dalam Tuhan kita mendapat pengampunan. Dan Santo Yohanes katakan, lupa doa itu lupa segala yang baik. Kalau kita lupa doa, lupa segala yang baik. Semakin jahat, semakin jauh dari Tuhan. Semakin kita sadar akan kejahatan kita, datang kepada Tuhan, kemudian kita bisa berubah, bisa menjadi baik. Memang pengenalan akan diri itu penting, sangat penting. Sadar akan diri kita, sadar akan siapa kita di hadapan Allah dan siapa kita di hadapan sesama, membantu kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan hati, bukan sekedar otak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Ini pertanyaan berikut, orangnya anonim, jadi tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaannya demikian, pada saat jiwa dalam keadaan desolasi, apakah menyebabkan pula kekeringan cinta kepada sesama, tidak membenci, namun seperti tiada rasa? Baik, terima kasih. Memang kadang-kadang itu ada istilah ya, desolasi dan konsolasi spiritual. Nah, orang ya kita di jalan doa ya, ingat ya, ketika kita berdoa tuh, saat berdoa kita mengalami penghiburan, kita senang ada di gereja, kita senang ada di kepela, kita senang berdoa, kita senang ikut misa, itu penghiburan, itu penghiburan yang kita dapat bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah. Tetapi ingat, Teresa katakan, untuk apa sebetulnya Allah memberi penghiburan itu? Apakah supaya jiwa berhenti di situ dan senang? Tidak. Allah memberi penghiburan itu supaya jiwa tetap maju di jalan doa. Hiburan-hiburan itu semacam stimulus dari Allah supaya kita maju terus sampai kepada persatuan dengan Allah. Dan yang pada akhirnya yang kita butuhkan bukan lagi penghibur. Yang dibutuhkan terakhir adalah pertemuan jiwa dengan Tuhan, persatuan. Karena hiburan-hiburan itu sudah selesai. Hiburan. Nah, itu baik, itu tentang hiburan. Hiburan itu kalau kita baca buku Puri Batin itu kita temukan di sana bagaimana di ruangan ke-6 itu jiwa Allah itu semacam pengantin yang sedang jatuh cinta, itu sudah ya, pengantin yang sudah tunangan tuh, dia memberi cincin, memberi ini, mau hadiah ini supaya si pasangannya itu semakin terpikat kepada dia. Itu cara Allah bagaimana dia memberi hiburan kepada jiwa supaya jiwa itu semakin bersemangat, semakin rendah hati, semakin mencintai, semakin lepas bebas, dan akhirnya jiwa itu hanya mau bersatu dengan Allah. Dan itu yang luar biasa. Baik, soal desolasi, itu soal konsolasi, soal desolasi, kekeringan rohani. Kadang-kadang di dalam doa itu, Teresa juga belasan tahun dia latih berdoa di dalam doa, meditasi, apa semua itu mengalami jatuh bangun, penghiburan. Kadang-kadang dia malas berdoa. Kemudian itu pengalaman-pengalaman yang sangat manusiawi yang kita alami. Seringkali kita baru mau duduk berdoa, pikiran sudah melayang. Baru mau buka buku doa,
sudah. Baru mau masuk gereja, hati sudah di pasar. Ibu-ibu mau belanja, makan siang apa? Itu macam-macam. Atau lebih dalam lagi ketika kita semacam semakin berdoa itu tantangan di dalam hidup itu semakin banyak. Kemudian kadang-kadang itu melumpuhkan, kadang-kadang membuat kita itu tidak mampu mencintai sesama secara benar. Ini hal-hal yang harus kita waspadai di dalam ziarah rohani kita. Hal-hal yang perlu diwaspadai sungguh-sungguh. Kadang-kadang setan menempatkan ya kekeringan itu supaya kita tidak maju di jalan doa. Ini penting, harus diwaspadai. Bahwa kekeringan itu ada, tetapi kekeringan itu penting. Sebetulnya kekeringan itu adalah salah satu cara positif, salah satu cara Allah mendidik jiwa supaya dia bisa maju. Karena itu pertanyaan Patersius tadi itu menarik. Patersius katakan determination. Walaupun kita tidak mengalami penghiburan, mengalami desolasi, tetapi kita harus memiliki ketetapan hati. Saya harus terus berdoa. Saya terus menjalani. Walaupun mungkin saya tidak mendapat hiburan, saya kering, tetap jalan doa itu harus dijalani. Karena kalau kita meninggalkan jalan doa, menurut Tresia, kita keluar dari ruangan puri, tinggal lagi di luar puri dengan cacing-cacing. Terima kasih Pater. Kita lagi 3 pertanyaan singkat, bisa dijawab dengan singkat. Dan untuk teman-teman yang sebentar mungkin pertanyaannya tidak sempat saya bacakan, boleh ditanyakan kembali dalam interaksi langsung. Pertanyaan ini dari Ibu Arum Samarinda. Baik Ibu Arum, selamat malam. Apakah meditasi dapat menjadi latihan lepas bebas dari keterpusatan diri dan egoisme? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat kembali di makalah saya itu, Teresa katakan begini, meditasi itu keharusan. Meditasi, bagaimana kita melatih meditasi, melatih konsentrasi, melatih dengan cara itu, ya hal-hal yang teknis meditasi itu membantu kita untuk apa? Untuk melatih diri, kemudian melatih diri dalam banyak hal. Meditasi itu membantu kita untuk menjadi lebih tenang, untuk menjadi lebih sabar, kemudian bisa jadi untuk menjadi lebih lepas bebas. Meditasi itu membantu. Teresa katakan, meditasi itu bukan kewajiban, keharusan. Kalau orang meditasi, nah ketika dia menjalani meditasi, bunga-bunga kebajikan itu akan bermekar. Teresa menggunakan analogi begini, seperti seorang tuan kebun yang mengerjakan kebun, dia tanam benih dan kemudian dia siram terus supaya benih itu tumbuh. Ya kalau taman bunga ya pasti menghasilkan bunga. Kalau kebun ini buah-buahan pasti dia tumbuh besar, bunga dan berbuah. Nah, menurut Teresa, bunga-bunga itu, buah-buah itu adalah kebajikan. Kebajikan yang muncul karena apa? Karena disiram. Nah, siram itu yang disebut meditasi. Bagaimana kita selalu melatih meditasi setiap hari, merenungkan ya. Melatih permenungan itu pertama kita menjadi rileks, menjadi santai, kita menjadi perlahan-lahan sungguh mengenal diri, kemudian berusaha belajar untuk mengenali Allah, dan pengendalian diri bisa kita peroleh dari latihan meditasi terus itu. Dan Teresa sangat menganjurkan supaya meditasi. Dan menurut Teresa, doa vokal yang didoakan dengan kesadaran sudah menjadi doa batin. Maka ketika kita berdoa vokal, doa Bapa kami saja, tapi dengan kesadaran, itu sudah menjadi doa batin yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Ini 2 pertanyaan berikutnya saya bacakan bersamaan dari para suster novis Hakarm dengan saudari Femike Veronica. Ya, selamat malam para suster Hakarm di Malang dan Femike di Jakarta. Iya.
Pertanyaannya yang pertama dari para suster novis ini, apakah cinta spiritual Teresa itu sama dengan cinta agape? Sementara dari Ibu Femike Veronica, ini pertanyaannya sangat simpel. Selain Tuhan Yesus, siapa teman curhat Santa Teresa? Apakah Teresa itu, Pater? Baik, ya, cinta spiritual Teresa itu ya bisa disamakan dengan cinta agape. Artinya apa? Cinta yang memberi, cinta yang sungguh-sungguh memberi. Selain curhat dengan Tuhan Yesus. Oh ya, selain curhat dengan Tuhan Yesus, Santa Teresa itu banyak sekali dia punya fans. Fansnya Santa Teresa banyak sekali. Dan tetapi teman curhat dia memiliki banyak bapak pengakuan Santa Teresa. Pertama karena Teresa cantik, tetapi yang kan lebih dari itu Teresa itu cantik rohaninya, batinnya cantik. Sehingga ya penampakan lahiriannya juga cantik, tetapi batinnya cantik. Dan kecantikan itu salah satu diperoleh salah satunya dengan pertama pengakuan dosa dengan para bapak pengakuan, kemudian dia menjalin relasi menulis surat, dia memiliki relasi yang luar biasa dengan Pater Gracian, tapi itu relasi. Kemudian dengan Santo Yohanes dari Salib itu dia bicara juga dengan para suster, bahkan juga dengan awam. Teresa itu orang yang sangat open, sangat terbuka, dan dia mau supaya selalu berdialog, membuka hatinya, isi hatinya, ruang jiwanya dengan orang-orang yang sangat rohani tetapi juga sangat intelektual. Dan Teresa memberi kriteria untuk orang-orang yang bisa dia percayakan jiwanya itu orang yang intelektual, yang berpengetahuan tetapi juga jangan sangat rohani. Saya pikir itu. Terima kasih Bu Femike. Baik, terima kasih Pater. Untuk sesi pertanyaan sesi pertama ini kita tutup sampai di sini. Dan berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan interaksi langsung dengan Pater Remi. Untuk saudara-saudari yang sudah bertanya via chat tetapi tidak dibacakan, tidak sempat dibacakan, boleh bertanya secara langsung dengan Pater Remi. Perkenalan diri terlebih dahulu, asal. Oke, terima kasih Frater. Saya Blasius dari Flores Manggarai, tapi sekarang saya stay di Bandung. Baik. Saya di Bandung sekarang, Pater. Malam Blasius. Malam, Ya. Pater. Malam Blasius. Ya, tadi saya tertarik ketika Pater bilang bahwa self knowledge itu basic atau fundamental reason ya untuk konsisten dalam berdoa. Tapi terkadang ya, kalau saya pengalaman pribadi, ketika saya mau berdoa itu memang pengenalan diri itu penting. Cuman iman itu di sisi lain iman menganggap bahwa kan Tuhan lebih tahu tentang saya. Jadi terkesan itu di hadapan Tuhan saya itu tidak mampu untuk berdoa gitu. Jadi terkesan ambigu gitu loh. Jadi Pater saya ingin bertanya gimana sih untuk mengiimbangi antara iman surrender kepada Tuhan dengan self knowledge ini agar masih konsisten dalam berdoa. Terima kasih Pater. Baik, ini luar biasa, pertanyaan yang menarik. Bagaimana pengenalan diri itu bahwa kita menanggapi wahyu Allah itu dengan iman. Ya. Tetapi kita yang beriman itu adalah orang yang manusia yang sederhana, dan di dalam beriman penting kita mengetahui diri. Ya, iman menuntut budi. Bagaimana pengenalan diri kita itu justru dalam mempertebal iman kita akan Allah, dan itu membantu kita untuk berdoa. Betul, kalau kita tidak beriman bagaimana berdoa? Hanya orang yang beriman yang percaya. Tetapi kita yang berdoa percaya Allah itu penting juga untuk mengenal diri kita supaya kita datang ke hadapan Allah itu dengan kesadaran betul bahwa Allah tahu kita, Allah mengetahui kita, Allah pasti memberi yang terbaik kepada kita. Tetapi kita juga harus menyediakan. Nah, menarik, Santa Teresa menggunakan analogi ini, analogi cara untuk menyiram kebun atau taman.
Itu cara bagaimana mendapatkan rahmat itu. Teresa katakan begini. Pertama itu orang ini soal tingkat doa ya, dari awal sampai pada tingkat yang paling terakhir itu doa persatuan. Teresa katakan pertama itu orang menyiram tanaman itu dengan menimba air. Menimba air dari sumur itu butuh tenaga banyak. Butuh tenaga banyak. Kita harus turunkan ini ember ke dalam perigi, sumur, tarik setengah mati, dapat airnya sedikit. Yang kedua, itu pekerjaan manusianya banyak tetapi hasilnya sedikit. Yang kedua, Teresa katakan, ya kita sudah pakai keran. Sudah pakai keran. Bisa datangkan air itu bisa pakai keran. Airnya sudah lebih banyak, pekerjaannya berkurang. Yang ketiga, air itu untuk siram tanam itu bisa, tanaman itu bisa datang dari kali. Airnya banyak, kemudian kita kerjanya sedikit, tinggal buat parit satu kali sampai selama-lamanya sawah teratur. Nah, dan yang terakhir itu air turun dari langit, air hujan itu membasahi seluruh bumi. Nah, itu Teresa mau katakan begitu, bahwa orang bisa sampai kepada itu, Allah akan mencurahkan rahmatnya, tetapi dalam proses itu manusia juga harus berusaha. Kita harus bekerja. Karena hanya manusia yang terbuka yang bisa menerima rahmat Allah. Dalam bahasa spiritualnya itu pasif tetapi terbuka. Kita diam tetapi diam yang seperti tanah. Seperti tanah itu terbuka untuk menerima rahmat Allah. Ini penting, tetapi kita pasif, tetapi pasif yang pasif terbuka, bukan pasif yang pasif tertutup. Nah, ini penting. Dan itu mengandaikan iman betul, mengandaikan pengenalan akan diri kita sendiri, self knowledge itu. Itu, saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Nana Blasius. Berikutnya kita ke Pater Oris. Baik, Pater bisa unmute. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, ada 3 hal penting yang diajarkan oleh Santa Teresa tentang doa itu. Yang pertama cinta kasih, yang kedua pelepasan atau detachment, dan yang ketiga itu kerendahan hati. Pertanyaan saya, apakah ajaran Santa Teresa tentang pelepasan itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes dari Salib? Kalau kesamaannya kira-kira di mana, lalu kalau perbedaannya kira-kira di mana letak perbedaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini baik, nanti kita pas diskusi dengan Pater Chris nanti kita bisa tanyakan. Tapi baik, menarik. Teresa dan Yohanes dari Salib itu dua-duanya mistikus. Dua-duanya orang kudus Karmel, dua-duanya luar biasa, dan sebetulnya ada pengaruh antara Santa Teresa dan Santo Yohanes dari Salib. Dua-duanya memang berbeda, tetapi ya pengalaman rohaninya itu luar biasa. Nah, Santa Teresa bicara tentang lepas bebas. Bagaimana kita secara aktif berusaha supaya membiarkan diri kita itu bebas di hadapan Allah. Tadi saya katakan ada 4 hal. Di hadapan Allah itu kita belajar menjadi hamba Allah. Tetapi di hadapan barang-barang kita tidak bisa belajar menjadi hamba barang-barang, tetapi kita harus menjadi tua. Nah, Teresa katakan kita harus lepas dari barang-barang itu. Sama di Yohanes dari Salib itu, Yohanes itu ada malah bagaimana jiwa itu pelan-pelan dimurnikan dari berbagai hal, dibebaskan dari banyak hal. Yang kita tahu, pemurnian pasif, pemurnian aktif itu dari Salib, ya dua-duanya bicara tentang lepas bebas. Dua-duanya lepas bebas supaya apa? Supaya jiwa itu bisa maju di jalan doa sampai yang menurut Yohanes itu
persatuan jiwa dengan Allah di puncak gunung, sedangkan menurut Santa Teresa Avila itu perkawinan rohani di ruangan ketujuh. Ini dibutuhkan yang namanya lepas bebas, atau bahasa Yohanes dari Salib itu pemurnian aktif. Bagaimana memurnikan? Contoh sederhana, pemurnian aktif itu misalnya pemurnian aktif indrawi. Kita memiliki 5 panca indera. Indera mata, misalnya mata. Supaya bisa maju kita harus memurnikan mata kita, cara pandang kita, juga kita harus tertib dengan mata kita. Karena kadang ada banyak yang mata keranjang. Nah, itu penting, itu pemurnian itu. Pemurnian aktif indera. Bagaimana kita perlahan-lahan memurnikan cara pandang kita, memurnikan mata kita. Nah, tetapi juga ada pemurnian pasif indrawi. Bagaimana Allah membantu kita memurnikan. Saya pikir ini, Teresa bicara tentang lepas bebas, Yohanes dari Salib bicara tentang pemurnian. Itu yang membantu kita menuju ya persatuan dengan Allah. Saya pikir itu Pater Oris nanti akan didalami tentang Yohanes dari Salib. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater Oris dan juga Pater Remi. Berikutnya kita ke Jakarta dari Suster Hakar. Boleh diaktifkan Suster audionya? Oh, tidak ada. Oke, baik. Ternyata pertanyaannya tidak jadi. Kita kasus. Bukan. Pertanyaan kami ada, tapi unmute-nya tadi masih mati. Suster sudah kasih X, jadi kita pikir lewat. Oke, Suster, silakan langsung bertanya. Baik, Pater Remi, kami dari para junior Karmelitas, kami Ya, mau Suster, bertanya. Ada 3 jenis cinta, yaitu cinta eros, agape, dan filial. Apakah cinta yang berlebih-lebihan termasuk cinta eros? Dan apakah cinta eros semua berpengaruh buruk atau berkaitan dengan hal-hal yang negatif saja? Terima kasih, Pater. Akhirnya tunduk-tunduk. Pertanyaan ini berat. Baik. Teresa di dalam ya refleksinya bicara tentang cinta yang berlebih-lebihan. Ya, cinta yang berlebih-lebihan sampai mengarah, menurut Teresa itu sampai mengarah kepada posesivitas. Posesif. Artinya apa? Kita itu seolah-olah memiliki orang yang kita cintai. Padahal cinta yang benar itu harus membuat orang yang kita cintai menjadi dirinya sendiri, menjadi bebas. Cinta yang berlebihan kadang-kadang membuat kita itu semacam memenjarakan orang yang kita cintai. Itu yang di dalam bahasa Teresa. Tetapi kemudian ditanya tadi soal cinta eros, cinta erotis, itu ya itu tingkatan-tingkatan cinta. Tetapi saya pikir ya Teresa memang tidak bicara tentang itu, tetapi dia lebih mengarah kepada cinta yang berlebihan, yang mengarah kepada posisivitas, yang membuat orang yang dicintai itu tidak bebas. Dan menurut Teresa itu bukan cinta. Itu bukan cinta, itu manipulasi. Menurut Santa Teresa, memanipulasi orang sehingga membuat orang tidak bebas. Tapi tingkatan cinta eros itu memang, kemudian tadi yang bicara tentang sensualitas itu memang ya 1-2 hal yang sering memang penting, bahwa sensualitas indera-indera kita bisa ya itu awal daya tarik, tetapi supaya maju di dalam hidup doa itu Teresa katakan harus supaya orang-orang yang saling mencintai itu bisa berkembang bersama, maka kita tidak hanya berhenti merasa tertarik satu sama lain karena penampilan fisik lahirnya, tetapi harus melihat lebih jauh ke dalam. Contoh sederhana, bahwa orang bersahabat, misalnya kita biasa mengerti persahabatan rohani antar seorang frater dan suster. Boleh-boleh saja frater dan suster menjalin persahabatan, bicara, dialog, komunikasi.
Tetapi harus ingat bahwa persahabatan itu membantu supaya suster itu maju di dalam hidup rohaninya dan frater itu maju di dalam hidup rohani. Supaya sampai pada perjumpaan dengan Allah. Jangan sampai malah berjumpa hanya mereka dua. Akhirnya itu tidak membebaskan. Itu bukan persahabatan yang sejati. Karena apa? Karena hanya berhenti di sahabatnya itu. Dia harus mengarah dua-duanya sampai kepada Allah. Itu penting. Karena kadang seringkali terjadi kekeliruan di dalam persahabatan rohani itu dan bisa jadi fatal. Seperti itu. Terima kasih. Maaf kalau tidak menjawab semuanya. Baik, terima kasih untuk Suster Junior Hakarm Jakarta. Yang terakhir pertanyaan dari Gunung Merapi. Baik, untuk Suster Bakita. Halo Pater, salam jumpa. Pater bisa mendengarkan saya? Langsung silakan Suster. Pater, yang ingin saya tanyakan di sini, saya tersentuh dengan kalimat awal pada bagian pengantar. Di sini dikatakan bahwa kerinduanlah yang menggerakkan manusia untuk senantiasa menjalin relasi dengan Allah penciptanya dalam doa. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah hanya aspek kerinduan yang mendorong seseorang untuk berjumpa dengan Allah atau membangun relasi dengan Allah dalam doa, ataukah ada aspek lain yang tanpa disadari itu yang membuat seseorang ingin berjumpa dengan Allah dalam doa? Baik, saya mengutip Simone Weil sebetulnya itu. Simone Weil katakan begini, orang yang tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah sebetulnya bukanlah orang beriman. Mereka hanyalah karikatur malang yang mencari Tuhan karena ketakutan, bukan karena cinta. Ini kutipan Simone Weil. Nah, kita tahu Teresa katakan doa itu adalah menjalin relasi persahabatan dengan Allah yang adalah sahabat. Ini kita harus kembali ke sana ya. Menjalin relasi persahabatan dengan Allah yang adalah sahabat. Nah, antara orang yang bersahabat itu pasti ada kerinduan. Kerinduan untuk berjumpa. Itu dulu awal. Kerinduan untuk berjumpa. Dan kita teman biasa saja. Antar teman ini, antar sahabat itu pasti punya kerinduan. Kapan saya ke sana, kapan ke sana, kerinduan untuk berjumpa. Nah, itu sama di dalam hidup doa juga. Kita harus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Itu kerinduan awal. Harus selalu memiliki kerinduan. Nah, orang yang memiliki kerinduan hasrat di dalam hatinya, dia pasti pergi untuk berdoa. Dia pasti berdoa. Tetapi kemudian bukan hanya kerinduan itu. Tetap ada yang lain tadi yang kita jelaskan itu. Supaya maju di dalam doa itu butuh kebajikan rohani. Kenapa? Karena kebajikan rohani itu semacam barometer apakah kerinduan orang itu sungguh-sungguh atau tidak. Kerinduan untuk berdoa itu sungguh-sungguh atau tidak. Atau memang dia hanya sekedar rindu untuk sehel. Karena orang yang rindu sungguh-sungguh, dia akan berdoa sungguh-sungguh, tetapi juga dia akan mengembangkan kebajikan-kebajikan. Doanya itu memungkinkan dia untuk bertumbuh di dalam kebajikan. Dan kebajikan-kebajikan itu memungkinkan dia supaya doanya menjadi murni, kerinduannya juga itu dimurnikan. Baik, Pater. Dengan berakhirnya jawaban untuk pertanyaan Suster Bakita, dan demikian sesi ini pun kita tutup. Dan yang terakhir saya meminta closing statement dari Pater untuk webinar kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Saya bahagia sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Ada Pater Adam di sana, ada Frater Charles. Saya pertama sebelum closing statement, provisiat untuk Pater Oris yang baru diwisuda, kemudian provisiat selamat ulang tahun emas perak untuk Pater Sius, dan juga terima kasih untuk kita semua.
satu dua hal terakhir yang mau saya katakan begini, bahwa berdoa itu adalah panggilan umum semua manusia. Berdoa itu panggilan umum semua manusia. Dan kita yang memiliki panggilan umum itu, panggilan umum untuk apa? Panggilan umum untuk menjalin relasi dengan Allah yang menurut Teresa adalah sahabatnya, adalah temannya. Dan kita berrelasi dengan Allah itu relasi hati, bukan relasi pikiran. Penting, relasi hati, karena di dalam hati ada cinta. Nah, kita membangun relasi hati, relasi kasih di dalam doa itu ditopang dengan 3 pilar, yaitu kasih kepada sesama, lepas bebas, dan kerendahan hati. Orang yang memiliki 3 hal ini bisa maju di dalam hidup doa. Tetapi satu hal, baik untuk disadari, bagian terakhir dari makalah saya, bahwa doa kita, walaupun kita memiliki pengalaman doa yang luar biasa, bisa bersatu dengan Allah, tetapi Teresa katakan, Allah memberi anugerah itu bukan supaya kita berleha-leha dengan anugerah itu, tetapi supaya anugerah itu kita bagikan di dalam pelayanan. Doa dan kerasulan itu harus berjalan bersama-sama. Orang yang berdoa dengan baik pasti merasul dengan baik. Orang yang merasul dengan baik mengembangkan hidup doanya, menjadikan doanya berbuah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Dan dari tempat ini saya sebagai moderator minta maaf kepada saudara-saudari terkasih yang mungkin saja pertanyaannya tidak sempat dibacakan dalam kesempatan ini. Jadi jika saudara-saudari masih ingin bertanya, boleh menghubungi langsung Pater Remi. Saya yakin kita semua memiliki kontak beliau. Baik saudara-saudari terkasih, dengan ini saya sebagai moderator berterima kasih juga untuk kita semua yang sudah terlibat secara aktif dalam kegiatan ini. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kesalahan teknis yang kita alami bersama. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Frater Vanci. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Pater Remi dan juga Frater Ano. Pater dan sesama saudara, para suster, kami mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada terima kasih Pater yang sudah menghantar kami untuk mengenal Santa Teresa selangkah lebih maju untuk mengenal dia dengan baik. Terima kasih Pater. Untuk itu kami sampaikan limpah terima kasih banyak. Karena tadi saya lihat beberapa orang itu seperti Pater Oris, Ibu Angel Parera, Suster Catherine PPYK, Bapak Enggai, Pater Ricard, Pater Markus itu senyum-senyum. Kemungkinan besar mereka tersentuh dengan kalimat dari Pater yang menjelaskannya. Terima kasih Pater. Kami juga dari komunitas Karmelitup dia mengucapkan terima kasih kepada Frater Ano sebagai moderator yang sudah mengatur lalu lintas webinar kita pada kesempatan ini dengan baik. Terima kasih Frater Ano. Kita doakan supaya dia bisa ditabiskan jadi diakon. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Indo Event, kepada Mas Devan yang sudah menjadi sponsor untuk kelangsungan webinar kita selama 3 seri ini secara gratis. Terima kasih Mas Devan dan tim. Lalu Bapak Ibu, kami juga, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada tim Karmelitup yang sudah membantu kelancaran kegiatan webinar pada sore hari ini. Frater Christo, Frater Eki, Frater Johan, dan segenap saudara-saudara yang ada di komunitas OCD Jogja, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Pater Adam, Frater Charles Afian, Pak, suster-suster dari Timur Leste yang sempat hadir. Terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan ini. Kami sangat senang atas kehadiran kalian semua. Ini salah satu bentuk partisipasi bagaimana kita terlibat dan bagaimana kita mencintai Santa Teresa itu. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu kegiatan webinar. Lalu Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan tindakan dalam kegiatan ini, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf ya Bapak Ibu, supaya kelak kami bisa masuk surga lah paling tidak. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup kegiatan, rangkaian kegiatan kita, ada beberapa penyampaian yang
perlu kita ingat bahwa kali berikut webinar bulan depan itu yang akan dibawakan oleh Pater Chris Surinono. Mohon kesediaan kalau masih mau ingin mengenal Santa Teresa lebih jauh, silakan kita tetap bergabung dalam webinar yang akan diselenggarakan bulan depan. Dan juga tetap stay di WhatsApp group, karena itu informasi-informasi penting itu di-sharekan lewat WhatsApp group. Lalu Bapak Ibu, saya menggantikan background sedikit karena ada sesuatu yang harus saya tampilkan, mungkin Bapak Ibu harus lihat. Di sini ya, saya sudah gantikan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di belakang. Itu kami sangat mengharapkan ini sekedar nomor rekening komunitas. Mungkin Bapak Ibu tertarik atau tergerak hatinya mau membantu calon imam OCD yang sedang berkarya di Indonesia ini supaya kelancaran hidup mereka baik adanya kerelaan dari Bapak Ibu untuk membantu kami sedikit. Itu saja Bapak Ibu, saya menyampaikan ini. Nanti nomor rekening ini juga dikirim lewat WhatsApp di grup. Mungkin tergerak ya silakan, kalau tidak ini bukan paksaan atau sebuah keharusan. Lalu Bapak Ibu, terakhir saya secara pribadi saya mohon maaf kalau misalnya dari saya sendiri ada kesalahan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Mari kita mengakhiri semua rangkaian kegiatan webinar kita pada sore hari ini dengan doa penutup. Para romo, para suster, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mengakhiri seluruh kegiatan webinar kita pada sore hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami haturkan syukur dan pujian kehadirat-Mu atas segala penyelenggaraan dan pelindungan terhadap kami semua. Terima kasih juga ya Bapa atas perlindungan dan penyertaan dalam kegiatan webinar kami hari ini. Semoga dengan kegiatan webinar yang telah kami laksanakan ini dapat membantu kami untuk semakin menjalin persahabatan dengan Dikau di dalam doa-doa kami setiap hari. Dan kami juga masih mohon penyertaan dan perlindungan-Mu di kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Semua doa dan permohonan kami ini ya Bapa, kami satukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu, para frater, para suster. Silakan mengaktifkan mic masing-masing dan saling sapa. Kami memberikan waktu 10 menit untuk saling sapa sebelum Zoom ini ditutup.